Shalom para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Way bersama saya Ingo Kusumadewi. Para sahabat, di video yang lalu kita diajak untuk merefleksikan bagaimana perjuangan kita untuk mengalami kelepasan terhadap dosa-dosa pikiran dan perkataan. Di video kali ini, kita mau melihat dosa dalam perbuatan. Faktanya, dosa memang sangat terkait dengan perbuatan. Dengan kata lain, dosa paling kelihatan ketika orang melakukan perbuatan dosa. Selama belum nampak dalam perbuatan, masih sulit untuk mengatakan apakah orang ini melakukan dosa atau tidak. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa umumnya dosa dimulai dari pikiran dan keinginan. Apabila kita mengikuti godaan dalam pikiran dan keinginan, lalu menyetujuinya serta menikmatinya, bila diteruskan maka akan sampai pada tindakan atau perbuatan. Misalnya, seseorang dapat saja mempunyai dosa perzinahan dalam pikiran yang dapat diikuti dengan kata-kata yang tidak sopan sampai akhirnya diikuti dengan tindakan perzinahan dalam perbuatan yang nyata. Dosa dalam bentuk perbuatan memang sangat merugikan dan menyakiti sesama. Pada saat yang sama, dosa ini juga tentunya merusak relasi dengan Allah. Dosa yang diwujudkan dalam perbuatan merupakan dosa yang lebih jahat daripada dosa dalam keinginan. Sebab jika sudah diwujudkan dalam perbuatan, dosa dapat menghancurkan rasa malu dan menambah rasa dengki. Jika diulangi terus, dosa menjadi kebiasaan dan membutakan hati nurani, sehingga tidak lagi dapat melihat kejahatan dari dosa yang dilakukannya. Dikatakan dalam surat pertama Rasul Yohanes, bab 5 ayat 16, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu dosa ringan, dan juga dosa yang mendatangkan maut atau dosa berat. Dosa ringan adalah pelanggaran hukum Allah yang tidak meniadakan kasih, namun melukainya. Ini mengakibatkan hukuman sementara. Sedangkan dosa berat adalah pelanggaran berat melawan hukum Allah, yang secara langsung menghancurkan kasih di dalam hati seseorang, sehingga secara sadar orang tersebut menyimpang dari tujuan akhir hidup manusia, yaitu surga. Termasuk kategori dosa berat jika, pertama, objek dosa yang dilakukan berkenaan dengan hal-hal yang berat, yang disebut dalam ke-10 perintah Allah. Kedua, dosa yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa itu adalah dosa. Dan yang ketiga, yang walaupun sudah tahu bahwa itu dosa, tetaplah dilakukan juga. Jadi, orang yang melakukan dosa berat sesungguhnya telah menolak Allah secara total dan dilakukan dengan perbuatan atas pertimbangan yang penuh kesadaran. Kalau seseorang meninggal di dalam kondisi dosa berat dan tidak bertobat, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Para sahabat, dalam perjuangan melawan dosa ini, kita akan mengalami jatuh bangun. Bahkan tidak jarang kita dapat melakukan perbuatan dosa berat yang membahayakan keselamatan kita. Kita hanya dapat masuk surga dan memandang Tuhan hanya jika kita memiliki kekudusan. Maka, mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku hidup kudus? Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.